Bab 1171, seekor anjing gratis. Kaisar File menyetujui. Bai Xiaochun berpikir, berkedip beberapa kali ketika jantungnya mulai berdetak lebih cepat di dadanya. Anak yang kasihan. Dia bahkan tidak tahu bahwa orang yang dia pikir ayahnya sebenarnya penipu. Ayah kandungnya tidak setuju, tetapi begitu penipu mengambil alih, wajar baginya untuk menyetujui kecenderungan berbahaya seperti itu. Petik 2. Meskipun dia merasa tidak enak untuk Pangeran File, dia sekarang benar-benar tidak berminat untuk berpartisipasi dalam semacam jamuan. Selain itu, dia sekarang yakin bahwa hampir semua orang di kota Kaisar File gila. Tidak seorang pun tampak seperti orang biasa. Pada saat yang sama, dia memutuskan bahwa tidak ada apa-apa tentang pidato File Prince yang baru saja masuk akal. Lagi pula, dia tidak ingin ide-ide seperti itu berakar di dalam dirinya dan menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan pada kejiwaannya. Orang-orang ini adalah psikopat. Bai Xiaochun dengan tegas menolak tawaran Pangeran File lagi, dan kemudian, terlepas dari kenyataan bahwa ia tahu itu tidak akan menyenangkannya, terbang ke udara. Bersama dengan dua bawahan dewa lamanya. Saat dia bersiap untuk pergi, dia berhenti dan melihat kembali ke gerbang utama. Saat dia melakukannya, aura pertengahan alam surgawi tiba-tiba meletus keluar dari tempat itu, melesat seolah-olah menentang kepergiannya. Ekspresi tak sedap dipandang mendahului wajahnya, dan hatinya berubah dingin ketika dia melihat sosok yang berjalan keluar dari kegelapan gerbang. Di sana, mengenakan jubah hitam, adalah Daois Heavenspan. Wajahnya dingin dan suram saat dia menatap Bai Xiaochun, dan hampir mungkin untuk mendengar suara guntur berderak ketika tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan Daois Heavenspan. Dia jauh lebih kuat daripada terakhir kali kita bertemu di domain abadi kedua. Petik 2. Bai Xiaochun telah membuat kemajuan pesat karena kekayaan luar biasa yang dia temui. Namun, sudah jelas bahwa Daois Heavenspan juga telah menemui keberuntungannya yang tak terbayangkan. Basis kultivasinya telah meningkat dengan cepat, ke titik di mana dia sekarang mengejar Bai Xiaochun. Jika dia tidak berada di kota Kaisar File, Bai Xiaochun akan menyerang Daois Heavenspan bahkan tanpa memikirkannya. Tapi sekarang, dia hanya bisa melakukan hal seperti itu jika itu benar-benar diperlukan. Sekarang Daois Heavenspan telah tiba, Pangeran File terbang ke udara, tertawa. Duta Besar Bai, tidak perlu terburu-buru. Jika kamu tidak ingin melakukan perdagangan itu, baiklah, kami tidak akan berdagang. Sekarang, setelah kamu datang sejauh ini, kamu pasti harus menikmati alkohol. Aku secara khusus mengundang kamu dan Daois Heavenspan ke sini sehingga aku bisa bertindak sebagai mediator di antara kamu berdua. Tidak peduli apa, kalian berdua dari alam Heavenspan. Tidak ada permusuhan yang tidak bisa kita selesaikan jika kita coba. Datang, mari kita minum bersama dan melupakan masa lalu. Kami para pembudidaya mengejar yang abadi, itu adalah Dao Agung sejati. Petik 2. Menanggapi saran itu, Daois Heavenspan menggenggam tangan dan membungkuk dalam di pinggang. Aku akan mengikuti setiap kata dan perintahmu, File Prince. Untuk melihat Daois Heavenspan bertindak dan berbicara dengan cara ini menyebabkan Bai Xiaochun mengerutkan kening. Lagi pula, Daois Heavenspan adalah celestial, dan karenanya, sepertinya tidak ada alasan baginya untuk bertindak dengan cara yang begitu memesona. Bahkan jika Daois Heavenspan adalah orang asing, itu masih tidak masuk akal. Lebih jauh lagi, ini sepertinya sama sekali tidak seperti yang dilakukan oleh Daois Heavenspan. Dia adalah yang tertinggi dan perkasa surgawi pada suatu waktu, tetapi sekarang dia bertindak sangat berbeda. Seolah-olah dia telah berubah total. Melihatnya, Bai Xiaochun perlahan dan dengan paksa berkata, kamu menyerahkan segalanya, dan bahkan memperlakukan darah dan daging kamu sendiri dengan kekejaman yang paling utama. Meninggalkan orang-orang kamu sendiri,
hanya untuk meninggalkan dunia tempat kamu tinggal. Dan sekarang, Daoist Heavenspan, kamu tidak lebih dari seekor anjing dan antek. Apa kamu senang? Ekspresi Daoist Heavenspan tidak berubah saat dia melihat ke atas dengan mata dingin. Aku lebih suka menjadi anjing dengan kebebasan, katanya, daripada membuang kematian di makam dunia. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tenang. Seolah-olah dia sudah merenungkan hal ini secara panjang lebar. Respons Daoist Heavenspan hanya membuat marah Bai Xiaochun lebih banyak. Mungkin kamu seekor anjing dengan kebebasan, balasnya, tetapi kamu memperhatikannya dengan mata kepala sendiri kamu orang-orang menderita dalam siksaan. Petik 2 titik titik. Itu adalah survival of the fittest, jawab Daoist Heavenspan dengan tenang, seolah-olah sejauh ini tidak ada yang memprovokasi bahkan sedikit pun reaksi emosional dalam dirinya. Mungkin bagi mereka, itu hanya langkah pertama. Mereka yang selamat cocok untuk terus hidup. Mereka yang meninggal hanya menghadapi kesusahan kultivasi. Bagi mereka yang dimakamkan dalam proses itu, mungkin itu adalah keberuntungan bagi mereka untuk mati bersama dunia di sekitar mereka. Petik 2 titik titik. Dikatakan dengan baik. Pangeran Vile menyatakan, ekspresi pujian di wajahnya saat dia tertawa keras. Kamu tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik, Heavenspan surgawi. Di dunia kultivasi, kelangsungan hidup yang paling cocok adalah hal yang paling penting. Duta Besar Bai, apa gunanya menangisi yang lemah? Orang dilahirkan, dan mereka mati. Sesederhana itu. Saat Pangeran Vile terkekeh, Daoist Heavenspan mengangguk setuju. Melihat Bai Xiaochun, dia tersenyum. Bai Xiaochun, kamu dulu penakut seperti tikus, dan takut keluar dari pikiran kamu sekarat. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun menatap mati pada Daoist Heavenspan untuk waktu yang lama, tampaknya berjuang untuk mengendalikan dirinya. Lalu dia tiba-tiba terkekeh. Dengan mata penuh tekad, dia berkata, kamu ingin bertarung. Kalau begitu mari kita bertarung. Petik 2 titik titik. Mengambil langkah ke depan, ia berubah menjadi serangkaian gambar yang melesat ke arah Daoist Heavenspan. Saat dia mendekat, mata Daoist Heavenspan menyipit, dan dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Seketika, 10 Dauget muncul di belakangnya, berputar dalam bentuk badai yang melonjak untuk bertemu Bai Xiaochun. Mereka bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan, bertabrakan dalam ledakan besar yang mengirim gelombang kejut ke segala arah. Para dewa dan dewa di dekatnya tampak terkejut, dan mundur. Bahkan Pangeran Vile segera jatuh kembali. Bagaimanapun, pertempuran antara dua langit bisa meratakan segala sesuatu di daerah itu. Benar-benar hal yang mengejutkan. Apa yang kamu lakukan, Bai Xiaochun? Pangeran Vile berteriak, jelas menempatkan semua tanggung jawab pada Bai Xiaochun. Namun, begitu Bai Xiaochun berkomitmen untuk melancarkan serangan, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan atau dilakukan orang. Dia mengikuti seperti kilat, dan dalam sekejap mata, dia dan Daoist Heavenspan telah bertukar puluhan pukulan. Darah menyembur keluar dari mulut Daoist Heavenspan ketika ia dikirim jatuh ke belakang. Wajahnya seputih selembar kain, namun matanya tetap menentang. Dia telah mendorong Bai Xiaochun untuk menyerang untuk mengetahui seberapa kuat dia sebenarnya. Jawaban yang dia terima tidak memuaskan. Bahkan ketika dia jatuh kembali, Bai Xiaochun mempercepat, memukulnya lagi. Daoist Heavenspan sekali lagi menemukan darah menyembur keluar dari mulutnya saat ia terlempar ke belakang sejauh 300 meter. Sama seperti niat membunuh Bai Xiaochun benar-benar mulai mengamuk, aliran akal ilahi mulai menyatu di lokasi. Para Celestial Kota Vile Emperor bersiap untuk ikut campur. Jika itu hanya mereka, mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kemudian perasaan ilahi yang melampaui segala surga muncul, sesuatu yang keji dan mendominasi, sesuatu yang dapat membelah surga. Seketika,
dewa akan meraih Bai Xiaochun dan mendorongnya kembali dengan cara yang benar-benar tanpa basa-basi. Bai Xiaochun menggigil saat dia terhuyung mundur beberapa meter pada saat yang sama, suara kaisar-kaisar jahat terdengar dengan dingin di telinganya. Cukup. Daois Heavenspan segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Tuan." Adapun Bai Xiaochun, dia berdiri di sana sejenak dengan rahang terkatup sebelum mengangguk. Melambaikan lengan bajunya, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Namun, setelah hanya berjalan beberapa langkah, dia berhenti di tempatnya, melihat ke balik bahunya dan berkata, "Bagaimana Duling Fei?" Bai Xiaochun telah memegang kata-kata itu di dalam hatinya sejak lama sekarang. Di masa lalu, dia tidak berani bertanya kepada mereka, kebanyakan karena takut akan apa jawabannya. Tapi sekarang, dia tidak ragu. Bab 1172, Rejeki Nomplok. Sampai titik ini, ekspresi Daois Heavenspan tetap sedingin es, bahkan ketika dia batuk darah. Tetapi sebagai tanggapan atas kata-kata Bai Xiaochun, dia tiba-tiba menggigil. Dia bahkan mengalihkan pandangannya untuk menghindari mengungkapkan kepahitan dan emosi campuran yang dia rasakan. Meskipun ekspresinya dengan cepat kembali normal, suaranya melunak sedikit. "Dia hidup. Di mana?" jawab Bai Xiaochun, juga sedikit menggigil. Beberapa saat berlalu. Akhirnya, Daois Heavenspan berkata, "Aku belum bisa menemukannya." Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, bahkan dia tidak yakin apa yang harus dipikirkan atau bagaimana rasakan. Sesaat berlalu, dan kemudian dia pergi, tidak repot-repot bertanya lagi. Kembali di kedutaan, dia sekali lagi pergi ke pengasingan di kamar pribadinya. Setelah duduk bersila, dia menggigil, dan sinar pahit muncul di matanya saat dia mengingat bagaimana rasanya memiliki Taois Heavenspan menyerapnya. Dengan Duling Fei dengan putus asa memohon padanya untuk berhenti. "Selama kamu masih hidup, itu yang terpenting," gumamnya. Untuk beberapa alasan, bahkan Daois Heavenspan tidak dapat melacaknya, tetapi Bai Xiaochun tahu bahwa selama dia masih hidup, dia akan dapat menemukannya pada akhirnya. Itu sama dengan Bai Hao. Selama ada sedikit harapan, dia akan tetap berpegang teguh pada itu. Dan harapan indah itu memungkinkannya untuk tidak mengeluh tentang masalah ini. Ini pasti akan terjadi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan pikirannya, menutup matanya, dan memilih berkultivasi untuk mencari kedamaian, sesuatu yang dulu dia benci untuk dilakukan. Sebulan berlalu dengan cepat, dan Bai Xiaochun fokus pada kultivasi sepanjang waktu. Melupakan rasa sakit yang pahit dari masa lalu dengan membenamkan dirinya dalam kultivasi adalah sesuatu yang telah ia terbiasa. Sebulan lagi berlalu. Setelah menghitung bahwa roh-roh tertidur lagi, ia kembali ke kipas yang rusak. Dia tahu bahwa tempat di mana kipas melayang melalui kegelapan yang kosong dari kekosongan itu jauh, jauh dari domain abadi-abadi. Meskipun dia tidak yakin persis di mana kipas itu berada, dia tahu bahwa ketika dia berdiri di atasnya dan mengirim indera ilahi untuk memindai daerah itu. Rasanya sangat berbeda dari Eternal Immortal Domains. Apakah kekosongan itu sebesar? Gumamnya. Tidak hanya dia senang menggunakan kipas untuk meningkatkan kultivasinya, dia juga menggunakannya untuk melangkah melalui pintu proporsi epik. Dia tidak yakin apakah ada orang di hadapannya yang pernah meninggalkan domain abadi-abadi dengan cara ini, tetapi dia merasa bahwa jika orang memilikinya, jumlahnya sedikit dan jarang. Tampaknya bahkan kaisar-kaisar jahat atau santo kaisar tidak pernah bepergian begitu jauh ke dalam kegelapan. Aku ingin tahu, apakah aku benar-benar satu-satunya orang dari Eternal Immortal Domains yang pernah ada di sini. Akhirnya, dia mengalihkan pandangan dari kekosongan kembali ke kipas yang rusak. Hal-hal yang mungkin akan menjadi lebih sulit setelah tingkat 78. Mata berkedip, dia menuju ke tulang rusuk penggemar yang mengarah ke tingkat 79. Bai Xiaochun segera menemukan bahwa tingkat 79 bahkan lebih mengejutkan daripada yang dia bayangkan. Bahkan, butuh sekitar setengah bulan baginya untuk melewatinya.
Jika bukan karena kekuatan regenerasinya yang luar biasa, dan fakta bahwa ia telah menyerap beberapa daging dan darah dari penguasa, ia mungkin akan gagal. Dan selanjutnya adalah tingkat ke-80. Waktu berlalu. Di masa lalu, ketika robot roh tetap tertidur, Bai Xiaochun akan mampu melewati 10 level dalam jumlah waktu itu. Tapi kali ini, dia hanya sampai pada level 83. Setelah muncul, dia jelas dihabiskan. Dia berbaring telentang, luka masih berdarah, tubuh kedagingan dan basis budidaya terlatih-tatih di ambang kehancuran. Itu terlalu sulit, pikirnya. Dia berbaring di sana selama 3 hari sebelum dia merasa cukup pulih untuk melakukan beberapa perhitungan mengenai robot roh. Aku mungkin tidak punya cukup waktu untuk melewati tingkat 84, pikirnya. Otomat kecil itu harus bangun dalam 2 atau 3 hari. Meskipun aku setidaknya bisa memeriksa level untuk melihat seperti apa rasanya, dan mungkin mulai memikirkan cara untuk melewatinya. Sambil menggertakkan giginya, dia menuju ke level 84. Begitu dia masuk dan melihat sekeliling, dia melihat sesuatu yang hampir sepenuhnya tidak terbayangkan. Matanya membelalak. Ini, tidak mungkin ini benar-benar terjadi. Surga, dunia dari tingkat 84 adalah gurun yang suram. Langit gelap, dan vegetasi kecil yang ada layu dan kering. Ada juga aura kematian yang meresap yang memenuhi seluruh tempat. Yang mengelilinginya di udara adalah sejumlah besar jiwa. Mereka melayang-layang tanpa berpikir, dan tampaknya akan terus melakukannya untuk selamanya selama tidak ada yang mengganggu mereka. Namun, jika mereka terganggu, mereka akan menjadi ganas, dan benar-benar berniat melahap apapun yang hidup. Mempertimbangkan banyaknya jumlah yang terlibat, hanya mungkin untuk membayangkan adegan mengejutkan yang akan terjadi jika itu terjadi. Bagi para penggarap domain abadi-abadi, jiwa bukanlah hal yang umum untuk dilihat. Meskipun itu sama sekali tidak mustahil untuk bertemu dengan mereka, mereka jelas langka bagi orang-orang dengan basis budidaya yang lebih rendah. Bai Xiaochun sudah lama menyadari fakta itu. Itu adalah salah satu alasan mengapa dia tidak bisa mengisi kembali stok nyala multiwarna, dan dengan ekstensi, tidak dapat membangkitkan Bai Hao. Karena itu, melihat banyak jiwa yang terkumpul di satu tempat hampir menyebabkan visinya untuk berenang. Dia seperti seorang pengemis miskin yang telah menemukan gunung emas, dan setengah yakin bahwa dia melihat sesuatu. Rupanya, kehadirannya semata-mata adalah faktor perangsang bagi jiwa-jiwa di dekatnya, yang mulai terbangun dari keadaan hampa dan berbalik ke arahnya. Jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya memandang ke atas dan mulai menjerit-jerit tanpa suara. Menyebabkan fluktuasi meluas kemana-mana dan menciptakan badai kosmik yang memenuhi seluruh tingkat 84. Sepertinya dunia hampir meledak. Kemudian jiwa-jiwa yang tak terhitung mulai menyerang dengan gila ke Bai Xiaochun. Surga, mungkinkah itu benar? Dia menggosok matanya untuk memastikan dia melihat dengan jelas. Kemudian, sebelum salah satu dari mereka bahkan bisa mendekat, dia bergerak ke arah salah satu jiwa pendendam terdekat dan meraihnya. Menghancurkannya, dia menciptakan api satu warna. Pemandangan api satu warna segera mengisinya dengan tingkat kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak ilusi. Surga, aku suka tempat ini. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ia menyadari bahwa kipas yang rusak ini adalah tempat yang indah. Meskipun beberapa level telah sulit, itu sekarang memberinya rejeki nomplok besar sekali tanpa biaya. Dia tidak peduli jika robot semangat bangun sekarang. Yang bisa dia pikirkan hanyalah jiwa. Selama waktunya di Eternal Immortal Domains, dia telah menyaksikan cadangan api multi-warna menyusut, ke titik di mana dia hampir tidak punya yang tersisa. Akibatnya, dia tidak bisa melakukan peningkatan semangat yang sama luar biasa yang dia bisa di masa lalu, dan pada kenyataannya, harus sangat bijaksana dalam penggunaannya. Tambang, semua milikku. Jangan lari.
Hahaha. Jadilah jiwa yang baik sekarang, datang ke sini untuk Tuan Bai. Kaya, aku benar-benar kaya sekali. Petik 2 titik titik. Teriakan gembira Bai Xiaochun bergema di dunia. Adapun jiwa-jiwa yang sebelumnya kejam, meskipun mereka tidak benar-benar memiliki tingkat kecerdasan apapun, mereka segera melihat sekeliling dengan perasaan terkejut. Belum pernah ada yang menantang level ini dengan cara seperti itu. Dari apa yang bisa mereka pahami pada tingkat naluriah, orang yang hidup harus takut pada mereka. Tapi sekarang, Bai Xiaochun berlarian melemparkan pil konvergensi jiwa ke kiri dan kanan, masing-masing menghasilkan ledakan yang menyedot banyak jiwa. Jika hanya itu yang ada, mungkin saja bisa diterima. Tapi dia juga menyulap api pada saat yang sama. Tiba-tiba, meja-meja diputar, dan jiwa-jiwa pendendam adalah yang ketakutan. Berteriak, mereka mencoba melarikan diri dari cengkeraman Bai Xiaochun. Jadilah jiwa kecil yang baik. Jangan lari. Mata bersinar, Bai Xiaochun menerjang maju. Bab 1173, kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Jiwa dendam digunakan untuk menyerang teror ke dalam hati makhluk hidup. Dan dunia kematian yang mereka miliki ini telah diciptakan untuk tujuan yang jelas itu. Tapi sekarang, Bai Xiaochun telah datang, ahli nujum surgawi pertama yang pernah mengunjungi tempat ini. Dengan Soul Convergence Pills, ia menciptakan badai yang tidak pernah dilihat oleh kipas yang rusak, badai yang mengubah segalanya. Ledakan gemuruh memenuhi seluruh dunia. Selama masa hidupnya di Eternal Immortal Domains, Bai Xiaochun telah menggunakan banyak pil obat yang dimilikinya, tetapi tidak ada pil konvergensi jiwa. Karena itu, ia memiliki banyak uang. Sekembalinya di Willlands, ia telah membangun persediaan besar. Dengan begitu, jika dia menemukan jiwa-jiwa pembalasan di lokasi acak, dia akan diperlengkapi dengan baik untuk menangkapnya. Namun, hampir tidak ada jiwa melayang di Eternal Immortal Domains. Akibatnya, tangannya sering gatal untuk kembali ke kebiasaan mereka sebelumnya. Dan sekarang, dia benar-benar diliputi kegembiraan dan sukacita. Terlalu banyak jiwa. Tingkat ini jelas merupakan rezeki nomplok untuk Bai Xiaochun, memberinya manfaat yang melampaui salah satu hadiah dari tingkat sebelumnya. Faktanya, bahkan jika level ini tidak memiliki hadiah khusus pada akhirnya, itu masih akan lebih baik daripada level lainnya. Baginya, jiwa pendendam yang bisa dia dapatkan adalah hadiah terbaik yang bisa dibayangkan. Jadilah jiwa kecil yang baik dan jangan lari. Lord Bai adalah orang yang baik, dia tidak akan menggertak kalian. Mata bersinar, dia melompat ke sana kemari, membuang pil konvergensi jiwa dan kemudian mengambil bola jiwa yang mereka bentuk untuk dilemparkan ke dalam tas pegangannya. Aku baru saja meraup jiwa-jiwa. Satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah dia tidak bisa mengumpulkan jiwa lebih cepat, dan dia hanya punya 2 tangan. Khawatir bahwa dia mungkin akan diusir dari tingkat, dia tidak meluangkan upaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa pendendam yang dia bisa. Berhenti di sana, kalian semua. Bertingkah, sialan, kembalilah ke sini. Segera, jumlah jiwa pendendam telah berkurang, sementara mereka yang masih terus melarikan diri dalam ketakutan. Sekitar waktu Bai Xiaochun telah mengumpulkan sekitar 20 atau 30% dari jiwa pendendam, robot roh akhirnya terbangun. Begitu matanya terbuka, dia menyadari bahwa Bai Xiaochun berada di tengah-tengah tingkat yang menantang. Mengirim akal ilahi keluar, dia melihat adegan mengejutkan bermain di tingkat 84. Otomat roh begitu terpanas sehingga dia hampir tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya, dan bahkan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Ini. Meskipun dia sebenarnya tidak mampu menangis, pada saat ini, itulah yang ingin dia lakukan. Bai Xiaochun terkutuk, dia melolong. Jiwaku. Yang berdaulat agung menumpahkan darah, keringat dan air mata untuk menguasai inti kehidupan dan kematian Dao,
dan kemudian menciptakan jiwa-jiwa itu dari ketiadaan. Surga. Masing-masing dari jiwa-jiwa itu mengandung beberapa Dao Essence of Life and Death. Mereka tak ternilai harganya. Menurun ke kegilaan, robot roh mengirim akal ilahi keluar ke tingkat dan tanpa ragu menggunakan otoritasnya dengan kipas yang rusak untuk mencoba membuat Bai Xiaochun keluar dari tingkat secepat mungkin. Dalam dunia level, kekacauan meledak menjadi sebagai gaya gravitasi besar turun dari atas, melilit Bai Xiaochun, dan mulai menyeretnya dengan paksa keluar dari level. Bai Xiaochun langsung mulai gugup. Apa yang kamu lakukan, dasar otomat? Kamu curang. Aku belum selesai dengan levelnya. Kenapa kamu membiarkanku lewat? Kamu adalah robot roh. Hormatilah. Bagaimana kamu bisa pasrah sekarang? Biarkan aku pergi. Aku ingin mengandalkan keterampilan aku sendiri untuk melewati level ini. Sayangnya, Bai Xiaochun tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Gaya gravitasi menyeretnya ke langit, dan jiwa-jiwa semakin menjauh. Dasar otomat kecil yang tidak berguna. Teriaknya dengan marah. Dia bahkan menggunakan otoritasnya di dalam kipas yang rusak untuk mencoba melawan. Diam, diam, diam. Automaton Spirit berteriak, tidak yakin harus berkata apa lagi. Pada titik ini, ia dan Bai Xiaochun memiliki tingkat otoritas yang hampir sama di dalam kipas, dan karena itu, Bai Xiaochun berhasil memaksa keseimbangan. Kemudian, dia mulai mengeluarkan lebih banyak pil dan mengumpulkan bola jiwa yang dihasilkan. Otomat roh marah ke titik kegilaan. Meskipun baru saja bangun, dia memutuskan untuk meletakkan segala sesuatu di telepon dan berpotensi melukai dirinya sendiri untuk memindahkan Bai Xiaochun keluar dari tingkat. Ketika Bai Xiaochun akhirnya lenyap, robot roh merosot kelelahan, perasaan ilahi melemah, pikirannya terkuras. Meskipun dia menganggap bersumpah untuk menghancurkan Bai Xiaochun di tingkat berikutnya, mengingat berapa kali dia bersumpah, hanya untuk membuat Bai Xiaochun mengacaukannya di setiap kesempatan. Dia memutuskan bahwa mungkin itu bukan hal terbaik untuk dilakukan. Dia seperti musuh bebuyutanku. Dipenuhi dengan kesedihan, dan merasa kewalahan karena kelelahan, dia segera kembali tidur. Di luar level pada kipas yang rusak, Bai Xiaochun muncul kembali. Jantung berdebar kencang, ekspresi marah. Dia mencoba untuk kembali ke level, tetapi seperti halnya dengan dunia pengarang hitam, dia tidak dapat melakukannya. Tidak ada jumlah percobaan yang bertemu dengan sedikit pun kesuksesan. Akhirnya, dia hanya menghela nafas. Otomat roh itu terlalu pelit. Apa masalahnya dengan beberapa jiwa? Penggemar ini akhirnya akan menjadi milikku. Jika aku baik-baik saja dengan mengambil beberapa barang milik aku, untuk apa ia dibengkokkan? Mendengus, ia menepuk-nepuk tasnya yang dipegang dan diperiksa untuk memastikan bahwa semua jiwa ada di tempatnya. Pada saat itu, hatinya melonjak. Sudah lama sejak aku memiliki begitu banyak jiwa, pikirnya. Tangannya cukup gatal, dia mulai menyulap api. Cahaya menyala sebagai satu lidah api multiwarna demi satu muncul. Yang tertinggi yang bisa ia tuju saat ini adalah nyala api 15 warna, tetapi ia berhasil mendapatkan cukup banyak koleksi itu. Setelah semua, tingkat kesulitan tumbuh lebih tinggi setelah 15 warna, dan prosesnya juga cenderung jauh lebih menguras. Meskipun ia telah memperoleh sejumlah besar jiwa, setelah beberapa perhitungan cepat, ia cukup yakin bahwa ia tidak memiliki cukup banyak untuk menyulap api menjadi 22 warna. Jika aku mendapatkan sedikit lebih banyak, mungkin aku bisa mendapatkan 22 warna. Mengamati tanda berbentuk percikan di punggung tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bersumpah bahwa, setelah dia menjadi pemilik sebenarnya dari yang rusak penggemar, dia akan kembali dan mendapatkan semua jiwa yang tersisa di tingkat 84. Butuh setengah bulan baginya untuk menyelesaikan sesi sulap nyalanya. Pada saat itu, dia memiliki koleksi nyala api multiwarna yang jauh lebih besar di tasnya.
Merasa cukup senang, dia melihat sekeliling pada kipas dan memutuskan bahwa dia mungkin harus kembali ke Eternal Immortal Domains. Setelah istirahat sebentar, dia melakukan hal itu. Segera, dia muncul kembali di kamar pribadinya di kedutaan besar di Ville Emperor City. Perjalanan yang sangat berharga. Dengan semangat tinggi dan penuh semangat, dia memanggil bawahan para dewa untuk mendapatkan laporan tentang apa yang terjadi ketika dia berada di pengasingan. Setelah mengusir mereka, dia menyilangkan kakinya dan mulai berlatih kultivasi. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Basis kultivasinya kembali dalam kondisi prima, dan dia baru saja bersiap untuk kembali ke kipas yang rusak ketika dekrit kekaisaran turun dari istana kaisar-kaisar. Sebelum ada yang bisa bereaksi, suara nyaring menggema untuk mengisi kedutaan. Duta besar Bai kaisar-kaisar dinasti dengan ini dipanggil ke istana untuk audiensi dengan kaisar. Semua pembudidaya di kedutaan terlihat sangat terkejut, dan melihat ke atas untuk melihat bagaimana reaksi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun agak ragu-ragu, dan bertanya-tanya apakah Kaisar Ville berencana menghukumnya atas insiden dengan Daoist Heavenspan. Tidak mungkin dia sesempit itu, kan? Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa kemungkinan besar itu bukan karena itu. Lagi pula, dia adalah duta besar seluruh dinasti Saint Emperor, dan tidak akan dihukum kecuali dia melakukan kejahatan besar. Mungkin segalanya akan berbeda jika dia bukan celestial, tetapi dia, dan karenanya merasa sangat percaya diri. Yah, aku tidak bisa menolak. Terserah. Mungkin lebih baik periksa semuanya. Masih merasa agak gelisah, dia menarik napas dan menuju ke istana kekaisaran di Tengkorak Naga. Bab 1174, Maksud Pembunuhan Tersembunyi. Setelah terbang keluar dari kedutaan, dia segera merasa sedikit lebih nyaman ketika dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya orang yang telah mengeluarkan dekrit kekaisaran. Viral paksa surgawi dan surgawi lainnya juga dimasukkan. Kembali ketika para ahli yang kuat dari dinasti Kaisar Ville telah memerangi mereka dari dinasti Saint Kaisar, mereka semua telah bekerja bersama. Tetapi kenyataannya adalah bahwa, biasanya, mereka selalu berselisih. Orang-orang memperhatikan Bai Xiaochun, tetapi tidak lebih dari melihatnya sebelum bergerak. Itu juga membuatnya lebih nyaman. Hal ini mungkin bukan tentang aku secara khusus, pikirnya. Lagi pula, aku adalah duta besar dari dinasti Saint Emperor. Kaisar Ville mungkin hanya mengundang aku untuk menghadiri formalitas. Merasa lebih tenang dari sebelumnya, ia terbang ke istana kekaisaran. Setelah tiba, dia melihat seberkas cahaya mendekat, di dalamnya ada seorang wanita. Dia cantik, tapi kedinginan. Kebanyakan orang menjauh darinya secara tidak sadar, tampaknya tidak mau bahkan bersentuhan dengan ki hantu yang mengelilinginya. Dia tidak lain adalah Gongsun Waner. Karena Bai Xiaochun telah memberinya sepotong daging kedaulatan di domain abadi kedua, dia telah memperoleh hadiah yang tidak dimiliki oleh makhluk langit lainnya. Meskipun begitu, dia memperlakukan Bai Xiaochun sedingin biasanya, hampir seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikannya. Bai Xiaochun awalnya berencana untuk mengucapkan salam, tetapi setelah melihat bagaimana dia bertindak, memberikan harum ke dalam. Dia benar-benar semakin yakin bahwa Gongsun Wan memiliki masalah mental. Menimbang itu, dia tidak cenderung memperhatikannya, dan hanya berbalik untuk memasuki istana kekaisaran. Namun, bahkan ketika Gongsun Wan berjalan melewatinya, dia mendengar suara yang hampir tidak terdeteksi di telinganya. Hati-hati, hanya 2 kata yang diucapkan, tidak ada yang lain. Namun, riak akal ilahi dapat dideteksi di dalam istana kekaisaran sebagai tanggapan terhadap mereka, seolah-olah orang telah memperhatikan. Pada saat itu, Gongsun Wan sudah melewati Bai Xiaochun dan di istana kekaisaran. Dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Beberapa saat yang lalu, dia menenangkan diri, hanya untuk memiliki ketenangan yang hancur oleh kata-kata Gongsun Wan. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang.
Memperkuat dirinya sendiri, dia memasuki istana kekaisaran. Dia sedang tidak ingin mengagumi istana kekaisaran yang megah. Merasakan tekanan meningkat, dia memasuki aula utama untuk menemukan banyak meja perjamuan diatur, tersebar dengan minuman keras abadi dan buah roh. Ada juga sejumlah pelayan yang hadir untuk melayani para tamu. Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan ragu-ragu di semua meja. Dia mengenali banyak orang di sini. Virupaksa, Gongsun Waner, Pangeran Urdimen, Kebuntuan Surgawi, Daois Heavenspan. Ada juga beberapa ahli setengah dewa yang pernah dia lihat sebelumnya. Di ujung jauh aula dekat singgasana naga adalah Pangeran File, yang saat ini mengobrol dengan para pembudidaya yang duduk di dekatnya. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia melihat ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Duta Besar Bai, ayo datang, duduk di sini bersamaku. Dia bahkan bangkit, berjalan, dan dengan ramah meletakkan lengannya di atas bahu Bai Xiaochun untuk membawanya ke meja. Bai Xiaochun dengan hati-hati pergi. Setelah duduk, dia memandang Pangeran File dan bertanya, "Ada apa, Pangeran File?" "Ayah aku, Kaisar baru-baru ini melakukan terobosan kultivasi, dan menginstruksikan aku untuk mengadakan jamuan kecil. Aku mengundang semua pejabat dan pejabat dinasti Kaisar File, pertama untuk mengucapkan selamat, dan kedua, Duta Besar Bai. Sebagian besar waktu kamu di kota Kaisar File telah dihabiskan di pengasingan. Kamu harus benar-benar menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk mengenal para pembudidaya dari dinasti Kaisar File." Dia tertawa kecil, selama waktu itu banyak pembudidaya di sekitarnya berpaling untuk melihat Bai Xiaochun. Mata surgawi itu dingin, dan lebih dari satu senyum mengejek bisa dilihat. Jelas, tidak ada dari mereka yang memiliki keinginan untuk menyembunyikan rasa jijik yang mereka rasakan untuk Bai Xiaochun. Pada saat ini, Bai Xiaochun menyadari bahwa jamuan ini, memang telah disiapkan untuk menargetkannya. Dan pelakunya kemungkinan bukan kaisar-kaisar jahat, melainkan pangeran jahat. Alis Bai Xiaochun berkerut sedikit, tapi kemudian dia santai. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia meneguk sedikit alkohol abadi, dan kemudian melontarkan senyum misterius ke arah File Prince. Sebagai tanggapan, mata File Prince berkedip dengan cahaya dingin, dan dia tertawa lagi. Rupanya, semua orang yang diundang sekarang berkumpul. Pada titik inilah fluktuasi indera ilahi menyebar yang jelas melampaui segala sesuatu dari surga. Sebelum ada tamu yang terguncang bereaksi, seseorang muncul di singgasana naga. Dia mengenakan jubah naga, dan mahkota kekaisaran, dan meskipun wajahnya tanpa ekspresi, tampak seperti dewa. Dia tak lain adalah Kaisar File. Semua orang, termasuk Bai Xiaochun, menembak ke atas kaki mereka, menggenggam tangan, dan membungkuk. "Salam, File Emperor," kata mereka serempak. Kaisar File tidak mengatakan apa-apa. Melambaikan tangannya dengan acuh, ia memejamkan mata, seolah-olah tidak ada yang layak untuk menarik minatnya. Rupanya, ada banyak orang di sini yang terbiasa dengan Kaisar File, dan memahami pentingnya tindakannya. Dan banyak dari mereka mulai melirik ke arah Pangeran File dan Bai Xiaochun sesekali. Adapun Bai Xiaochun, dia sekarang merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa ini bukan jamuan makan. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, aku hanya harus bermain bersama. Aku menolak untuk percaya bahwa aku bisa melakukan semacam pelanggaran modal sambil hanya menikmati alkohol. Mendengus dingin di dalam hatinya, dia menjaga ekspresi tenang di wajahnya. Pada titik ini Pangeran File bangkit, matanya menyipit. "Hadirin sekalian," katanya sambil tersenyum, "aku pikir aman untuk berasumsi bahwa sebagian besar dari kamu setidaknya pernah mendengar tentang duta besar baru dari dinasti Saint Emperor. King Heavenspan, Bai Xiaochun." Bai Xiaochun mengangkat gelas alkoholnya sesuai protokol, senyum tipis terlihat di wajahnya. "Berkat cintaku yang mendalam kepada ayahku,
Kaisar, aku ditugaskan untuk memimpin perayaan hari ini. Oleh karena itu, hal pertama yang ingin aku lakukan adalah memberi Duta Besar Bai kesempatan untuk menikmati perjamuan file Emperor dinasti pertamanya. Semua orang memandang saat Pangeran File menyampaikan pidato kecilnya, semuanya terlihat sangat senang. Duta Besar Bai, khawatir tentang alkohol nanti. Tolong, luangkan waktu sejenak untuk menikmati jenis tarian khusus yang telah menjadi tradisi dalam beberapa tahun terakhir. Melirik Bai Xiaochun dari sudut matanya, dia mulai bertepuk tangan dengan cara yang sangat lembut. Dalam beberapa saat, langkah kaki yang lembut dapat terdengar ketika dua kelompok wanita masuk dari kedua sisi aula. Mereka semua cantik dan lincah. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang cara mereka bergerak, seolah-olah mereka adalah boneka. Senyum ganjil bisa terlihat di wajah mereka. Anehnya, masing-masing dan setiap senyumannya tampak persis sama, sampai pada sedikit sentuhan bibir. Siapapun yang melihat senyuman seperti itu akan menganggapnya benar-benar aneh. Namun yang lebih mengejutkan adalah ekspresi mereka. Di mata mereka bisa terlihat permohonan yang mendalam, dan bahkan keputusasaan. Ini bukan pembudidaya perempuan. Jelas, ini bekas pembudidaya perempuan yang telah diubah menjadi boneka mayat. Namun, jiwa mereka telah terjerat dalam diri mereka, memberikan ekspresi di mata mereka. Mereka tidak seperti orang mati yang berjalan, melainkan dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Dan begitu mereka mencapai pusat aula, mereka mulai melakukan tarian yang anggun. Beberapa orang mungkin tidak merasa terlalu mengejutkan dengan suatu situasi. Namun begitu Bai Xiaochun menatap kacamata Yu, pikirannya mulai berputar, dan dia bahkan mulai bergetar nampak. Dalam beberapa saat, matanya benar-benar merah. Dan itu karena, wanita-wanita ini semuanya adalah pembudidaya dari alam Heavenspan. Bahkan, dua dari mereka telah menjadi murid di Sekte Penantang Sungai yang telah menulis surat cinta kepadanya. Sambil tersenyum, Pangeran File memandang Bai Xiaochun dan berkata, Duta Besar Bai, apakah kamu tidak suka tarian pembuka yang telah kami nikmati sebelum jamuan makan di dinasti Kaisar File? Mata banyak celestial dan dewa di ruangan itu semuanya terfokus mati pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berjuang untuk tetap tenang. Jelas sekali, Pangeran File telah mengatur semua ini dengan sengaja untuk memprovokasi dia. Orang-orang surga mengawasinya dengan mata yang berkedip-kedip, dan bahkan kaisar-kaisar jahat duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika dia melakukan sesuatu dengan terburu-buru di sini, maka itu akan memberi mereka alasan yang sempurna untuk mengklaim bahwa dia mencoba membunuh kaisar. Dan kemudian mungkin mengeksekusinya sebagai hasilnya. Bab 1175, dia tersenyum. Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang cangkir alkoholnya, tangannya sedikit gemetar. Dia bisa merasakan penghinaan dari Taoist Heavenspan, perasaan campur aduk di Gongsun Waner, dan ekspresi dingin di wajah semua orang. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan, pikirnya. Jika aku cukup kuat untuk melawan seorang Archaean, tidak ada dari mereka yang berani mempermalukanku dengan cara ini. Tidak ada dari mereka yang berani untuk menzalimi pembudidaya Heavenspan seperti ini. Syukurlah, matanya tertutup, membuat perjuangannya tidak mungkin dideteksi oleh orang lain. Sayangnya, hal-hal belum berakhir. Menanggapi pengekangan Bai Xiaochun, Pangeran Phil tersenyum lagi, matanya berkedip-kedip dengan jijik. Jangan khawatir, Duta Besar Bai. Kami telah menyiapkan lebih banyak hiburan tradisional untuk kamu. Dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada para pengikutnya untuk memulai tahap selanjutnya dari rencananya. Kamu tahu, kita langsung berteman sebagai begitu kita bertemu. Selanjutnya, kamu mewakili dinasti Saint Emperor. Karena itu, aku ingin kamu memberi kamu hadiah. Itu tidak lain adalah
Dia melihat ke atas dan melambaikan jari pada boneka mayat yang menari. Iya, itu teknik yang digunakan untuk memproduksi boneka mayat seperti ini. Dengan begitu, Duta Besar Bai, kamu dapat kembali dan membuat sebagian dari milik kamu untuk dinikmati lebih banyak lagi. Dan, ya, aku memang membuat semua boneka mayat ini sendiri. Sebelum Bai Xiaochun bisa membuka matanya, dua pembudidaya memasuki aula dan mendekati Pangeran File. Setelah menggenggam tangan sebagai salam, mereka melambaikan lengan baju mereka, menyebabkan tiga pembudidaya terjatuh dari tas memegang mereka. Mereka semua berada di tahap Naschen Sol, dan semua tidak sadar. Hati-hati, Duta Besar Bai. Aku pribadi akan membuat beberapa boneka sekarang, hanya untuk keuntungan kamu. Sang Pangeran File tersenyum lebar, tetapi matanya sedingin es. Dia telah mengatur jebakan ini khusus untuk Bai Xiaochun, yang dia yakini terlalu keras kepala untuk kebaikannya sendiri. Jika Bai Xiaochun setuju untuk berdagang, dia akan berbicara dengan ayahnya, Kaisar, untuk memastikan bahwa masa tinggalnya di dinasti Kaisar-Kaisar berjalan lancar dan aman. Tapi Bai Xiaochun menolaknya, karena itu, Pangeran File telah memutuskan untuk mengambil dengan paksa apa yang tidak diberikan dalam perdagangan. Sama seperti Bai Xiaochun sudah menebak, jika dia bahkan sedikit pun impulsif di hadapan Kaisar File, itu bisa langsung berubah menjadi masalah besar. Oleh karena itu, niat Pangeran File adalah untuk menempatkan Bai Xiaochun dalam situasi di mana ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Terkekeh dingin, Sang Pangeran File mulai membuat boneka mayat tepat di depan semua orang. Dalam beberapa saat, jeritan kesedihan meletus dari mulut para pembudidaya. Menggigil, Bai Xiaochun membuka matanya. Yang benar adalah dia tahu dia perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada sesuatu tentang teknik ini yang perlu kamu perhatikan, Duta Besar Bai. Dan itu adalah, kamu harus benar-benar tidak membiarkan mereka mati dalam proses. Kamu harus menyiksa mereka dengan cara yang membuat mereka menjerit pahit dan sedih, namun, tidak membunuh mereka. Dengan begitu, produk akhir akan sangat hidup. Sang File Prince tersenyum ketika dia menjelaskan apa yang dia lakukan. Adapun proses brutal bermain, itu membuat semua orang merasa sangat terkejut. Tangan Bai Xiaochun dijepit ke lengan kursinya, dan matanya merah saat ia merasa dirinya perlahan tergelincir ke dalam kegilaan. Kebrutalan yang ditampilkan lebih buruk daripada seseorang yang dikuliti hidup-hidup. Orang-orang yang hidup perlahan-lahan diubah menjadi boneka mayat, dan File Prince sedang menggambarkan proses dalam detail kecil. Dan ada lebih dari itu. Untuk memprovokasi Bai Xiaochun lebih lagi, dia melepaskan segel ajaib pada tiga pembudidaya, memungkinkan mereka untuk berpikir dan berbicara seperti biasa. Salah satu dari tiga adalah seorang pria parubaya yang sepertinya tahu Bai Xiaochun. Ketika mata Bai Xiaochun terkunci padanya, pria itu meratap, "Bantu aku, leluhur-leluhur, bantu aku." Wajah Gong Sun Wan berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya dengan waspada pada Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, tangannya mencengkeram lengan kursinya begitu erat sehingga tiba-tiba hancur, mengirimkan serpihan kayu ke segala arah. Ketika itu terjadi, para dewa memandanginya, energi melonjak. Bai Xiaochun sangat marah sehingga dia kehilangan kendali. Menggigil dari rasa sakit batin, ia berharap tidak memiliki tubuh yang kuat seperti daging. Dengan begitu kayu akan menusuk telapak tangannya dan mungkin membantunya melupakan kesedihan batinnya. Merasa sangat suram, dia bangkit. Pada saat yang sama, kaisar-kaisar jahat menggerakkan singgasana naga, dan tatapan gembira muncul di mata Virupaksa dan surgawi lainnya ketika mereka bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat itu, Gong Sun Wan melambaikan tangannya, mengirimkan tiga aliran asap hitam melaju kencang. Sebagai manusia setengah dewa, Pangeran Keji tidak berdaya untuk melakukan apapun,
dan lebih jauh lagi, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Bai Xiaochun. Sebelum dia bisa bereaksi, asap menusuk ke dalam kultivator Heavenspan Realm yang berteriak, memohon. Mereka bertiga menggigil, dan kemudian terlihat terbebaskan di mata mereka saat mereka mati. Cukup. Katanya, suaranya seperti angin dingin dan seram yang menyapu istana kekaisaran. Ini adalah istana kekaisaran, Ville Prince. Lakukan riset di tempat lain, itu membuatku jengkel. Petik 2. Itu bukan di tempat Bai Xiaochun untuk melakukan sesuatu seperti dia. Tetapi dia adalah seorang celestial dari dinasti Kaisar Ville, dan karenanya, segala konsekuensi yang akan dia hadapi akan paling tidak sepele. Kamu, Pangeran Ville berkata, berbalik menghadapnya. Semua orang yang hadir juga memandang dengan kaget, termasuk para bidadari, yang wajahnya terlihat sedikit cemberut. Tetapi pada akhirnya, hanya sedikit yang bisa mereka katakan sebagai jawaban. Kaisar Ville membuka matanya dan melihat ke atas, ekspresinya tidak terbaca. Bai Xiaochun menatap para petani yang mati dengan ekspresi lega di wajah mereka. Mengambil napas dalam-dalam, dia menoleh ke kaisar-kaisar jahat dan menggenggam tangan secara formal, wajahnya tanpa ekspresi. Kaisar jahat, yang mulia. Aku khawatir aku harus permisi lebih awal. Dengan itu, ia berbalik untuk pergi. Ekspresi yang sangat suram bisa terlihat di wajah Pangeran Ville, dan matanya berkedip-kedip dengan kebencian tersembunyi saat dia menatap Gong Sun Wan. Pada saat ini, dia bersumpah untuk suatu hari mengubahnya menjadi boneka tingkat celestial. Namun, dia tidak pasrah membiarkan Bai Xiaochun pergi. Bergegas ke depan, dia menghalangi jalannya. Advertisements. Duta Besar Bai, Yang Mulia Kaisar Jahat belum memberimu izin untuk pergi. Perjamuan belum berakhir. Bagaimana mungkin kamu pergi sekarang? Masih ada hal yang sangat penting dalam agenda. Petik 2. Bai Xiaochun menatap dingin pada Pangeran Ville, niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat saat ini. Pada saat yang sama, hati Ville Prince gemetar karena amarah yang membeku. Kalau bukan karena kenyataan bahwa keadaan tidak memungkinkan, Bai Xiaochun akan memotong Pangeran Ville ini di tempatnya berdiri. Sebagai gantinya, dia melangkah mengelilinginya dan melanjutkan perjalanan keluar. Mata Virupaksa dan para bidadari lainnya berkedip-kedip ragu-ragu ketika mereka memandangnya, dan kemudian memandangi Kaisar Ville, yang sampai sekarang belum berbicara atau melakukan apapun. Keringat dingin menyelimuti tubuh Pangeran Ville, lahir dari penghinaan dan kemarahan. Tiba-tiba, dia bertepuk tangan. Sebagai tanggapan, seberkas cahaya mendekat dari kejauhan, yang di dalamnya adalah seorang lelaki tua dengan basis budidaya dewa. Dan dia tidak sendirian, dia menyeret orang lain bersamanya. Yang mengejutkan, orang yang diseret ke arah mereka mengenakan jubah kekaisaran, meskipun kepalanya digantung, membuatnya tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya. Dia tidak memakai mahkota, namun jubahnya saja membuatnya spektakuler. Ark Emperor, Bai Xiaochun berkata dengan suara serak, berhenti di tempat. Selama bertahun-tahun, hanya 2 orang di Eternal Immortal Domains yang memenuhi syarat untuk mengenakan jubah kekaisaran. Salah satunya adalah Kaisar Ville, dan yang lainnya adalah Saint Emperor. Tapi sekarang, ada orang lain yang memiliki kualifikasi seperti itu. Dia adalah keturunan langsung dari Ark Sovereign, penguasa sejati dan yang sah dari dinasti kekaisaran dari Realm Heavenspan. Ark Emperor. Kembali ketika Bai Xiaochun berkelahi dengan Daoist Heavenspan, nasib baik dari Gravekeeper menganugerahkannya dengan garis keturunan Ark Sovereign, dan mengubahnya menjadi leluhur-leluhur baru. Selain fakta bahwa ia memiliki basis kultivasi celestial, ia sangat seperti seorang kaisar bagi para kultivator Heavenspan Realm saat ini. Namun, Ark Emperor adalah entitas paragon sejati dari alam Heavenspan. Alam Heavenspan telah dihancurkan, tetapi Ark Emperor belum binasa.
Dia telah ditangkap oleh dinasti Vile Emperor, disiksa untuk informasi, dan kemudian dikurung seperti binatang di istana kekaisaran. Sekarang, dia diarak untuk dilihat Bai Xiaochun. Setelah mendengar gelarnya diucapkan dengan lantang, Ark Emperor yang kebingungan perlahan mendongak, dan tatapannya jatuh pada Bai Xiaochun. Lalu, dia tersenyum. Bab 1176, Suksesi. Cara Ark Emperor tersenyum membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Mata kirinya telah digali, sepertinya sendirian. Biasanya, dia seharusnya tidak menua secara dramatis, tetapi karena bertahun-tahun di penjara, dan cara brutal Pangeran Vile menggunakannya untuk tujuan penelitian, dia melakukannya. Dia adalah Kaisar Agung yang agung. Kembali di Willens, Grand Heaven Master telah mengubahnya menjadi penguasa boneka, tetapi secara formal, dia masih penguasa yang paling dihormati di dunia. Seseorang yang menjadi warga negara yang tak terhitung banyaknya yang menawarkan beribadah. Tapi sekarang, kondisinya yang suram dan usang menyebabkan Bai Xiaochun gemetar. Dia membuka mulut seolah ingin berbicara, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya ketika dia berpikir kembali seperti apa Ark Emperor itu dulu di Willens. Saat ini, dia terlihat seperti orang yang sangat berbeda. Bai Xiaochun tidak pernah bisa menebak bahwa dia mungkin melihat Ark Emperor di sini dan sekarang. Ketika Vile Prince merasakan fluktuasi indera ilahi Bai Xiaochun, matanya berkilauan, dan perasaan bangga yang luar biasa muncul dalam hatinya. Dia telah memeras otaknya untuk datang dengan ide-ide untuk berurusan dengan Bai Xiaochun, untuk memaksanya melakukan beberapa kesalahan atau kejahatan. Bagaimanapun, dia adalah seorang duta besar, dalam posisi yang sensitif. Tetapi jika Vile Prince bisa membuatnya melakukan sesuatu yang cukup buruk, maka itu akan membuat segalanya lebih mudah. Yang benar adalah bahwa Pangeran Vile benar-benar ingin mendapatkan tubuh fisik Bai Xiaochun, dan yang paling khusus, semua darahnya. Dia yakin bahwa, dengan darahnya, dia bisa membuka rahasia garis keturunan Ark Sovereign. Tujuannya adalah untuk belajar tentang peningkatan roh dan teknik budidaya turun-temurun. Pada saat ini, bukan rahasia lagi di Eternal Immortal Domains bahwa Bai Xiaochun telah mengembangkan teknik Forever Life abadi. Dan kekuatan regenerasinya yang menantang surga telah membuat banyak lawan terguncang. Vile Prince sudah mendapatkan manual yang diperlukan yang menjelaskan teknik ini. Namun, dia tidak dapat mengolahnya. Hanya orang-orang dengan darah Realm Heavenspan yang bisa melakukannya. Itu adalah persyaratan paling mendasar untuk teknik ini. Dan dengan demikian, Pangeran Vile dengan penuh semangat ingin mengambil tubuh Bai Xiaochun. Sekarang dia akhirnya menemukan cara untuk masuk ke bawah kulit Bai Xiaochun, dia mulai tertawa keras. Duta Besar Bai, aku sangat tertarik dengan peningkatan semangat. Dan seperti yang kamu tahu, aku mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Bagian demi bagian, aku bahkan mengganti tubuhku sendiri ke dalam dan keluar. Dengar, aku tidak akan berbohong padamu. Aku sudah memiliki sedikit darah Realm Heavenspan dalam diri aku, dan mulai mendapatkan pemahaman dasar tentang peningkatan roh. Tetapi darah yang aku miliki tidak cukup. Ayahku, Kaisar, sudah menyetujui permintaanku untuk menyuling Kaisar Agung, dan menggunakan darah dan dagingnya untuk membuat lengan baru untuk diriku sendiri. Ini akan menjadi lengan yang sepenuhnya dipenuhi dengan darah dari Realm Heavenspan. Dengan itu, aku yakin bahwa aku akan membuka rahasia garis keturunan Ark Sovereign. Pada titik ini, Pangeran Vile tampak benar-benar gila, seolah-olah dia benar-benar gila. Namun, sebagian besar orang memberikan kesaksian tentang apa yang sedang terjadi, bahkan para dewa, merasa iri kepadanya. Pada titik ini, Pangeran Vile mengangkat tangan kirinya dan kemudian menebasnya, langsung memotong lengan kanannya. Bahkan ketika darah menyembur kemana-mana, dia mengulurkan tangan, meraih Ark Emperor, dan mulai menyeretnya ke arah luka terbuka.
Sulur-sulur otot dan daging kemudian berliku-liku dengan cara yang aneh dan menyeramkan, membanjiri tubuh Ark Emperor. Meskipun dia gemetar dan kejang, dia terus tersenyum saat melihat Bai Xiaochun. Dan kemudian, dia berhasil berbicara. Mata kiriku berisi semua rahasia garis keturunan Ark Sovereign. Tidak ada yang akan mendapatkannya. Sejak hari pertama aku mulai menderita penghinaan ini, dan datang untuk mengetahui kehausan mereka akan rahasia semacam itu, aku menggali mata itu dan menghancurkannya. Rahasia garis keturunan Ark Sovereign adalah dasar dari Heavenspan Realm. Mereka adalah segalanya, dan tidak ada yang akan pernah membawa mereka pergi. Dibutuhkan sisa-sisa energi terakhir dari Kaisar Lengkungan untuk dapat mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua pejabat dinasti Kaisar Vile, dan bahkan Kaisar Vile sendiri. Selain itu, jelas bahwa kata-katanya diarahkan ke satu orang, Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa meskipun darah Bai Xiaochun bukan yang paling benar dan ortodoks, dalam beberapa hal, itu melebihi darahnya sendiri. Dia juga tahu bahwa dia adalah kaisar dari Heavenspan Realm. Mungkin dia adalah kaisar terakhir, tetapi itu adalah kesalahannya, dan dia harus memikul tanggung jawab. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi kaisar lagi, dia masih tidak bisa membiarkan rahasia garis keturunannya jatuh ke tangan musuh. Sebaliknya, dia akan mempercayai Bai Xiaochun. Dari saat aku menggali mata kiriku, aku tidak lagi menjadi Kaisar Agung. Hari ini aku mati, tetapi bukan sebagai seorang kaisar. Aku hanya seorang dewa biasa dari alam Heavenspan. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, pada saat yang sama gemetar ketika sulur-sulur daging dan otot dari Pangeran Vile menggali ke dalam dirinya. Dia sudah layu secara fisik, hampir seperti lilin leleh. Namun, suaranya berdenyut dengan kegembiraan, dan meskipun kondisinya melemah, bergema ke segala arah. Aku bukan lagi Kaisar Agung, Ark Emperor sejati, muncul pada saat Heavenspan Realm dihancurkan. Bahkan ketika tawanya mulai memudar, rongga mata kirinya mulai bersinar dengan cahaya terang. Dan cahaya itu menyinari satu orang. Bai Xiaochun. Dia belum selesai berbicara, namun semua orang di Istana Kekaisaran tahu persis apa yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa Kaisar Ark baru telah muncul. Orang itu jelas, Bai Xiaochun. Pangeran Vile tidak menyerap Kaisar Agung. Alih-alih, dia memberi Kaisar Ark lama untuk secara resmi memilih penggantinya, dengan pejabat dari dinasti Kaisar Vile hadir untuk memberikan kesaksian. Penerus Kaisar Agung. Bahkan ketika kata-katanya terus bergema di dalam Istana Kekaisaran, Ark Emperor tua layu, menjadi semakin tidak bisa dikenali. Perlahan tapi pasti, mata kirinya menjadi gelap. Namun, meskipun kondisinya pahit, senyumnya tetap. Dia akhirnya melepaskan semua tanggung jawabnya. Bai Xiaochun gemetar, matanya berkaca-kaca saat dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Itu menunjukkan rasa hormat kepada Ark Emperor sebelumnya, sebuah tampilan penghormatan terhadap seorang pahlawan besar. Di masa lalu, dia mungkin bukan pahlawan, tapi sekarang dia. Meskipun itu terjadi pada saat terakhir, itu tidak mengubah signifikansinya. Bahkan Pangeran Vile tidak akan pernah bisa menebak bahwa hal seperti ini akan terjadi. Segera, dia merasa diliputi penghinaan. Sambil melolong, dia mengambil gumpalan daging dan darah yang merupakan Kaisar Agung Ark dan mengirimkan sulur-sulur daging dan darah yang menggeliat-geliat di sekujur tubuhnya sampai dia menjadi sebuah lengan. Kemudian lengan itu ditarik kembali ke arah luka di bahunya, dan dijahit ke sana. Kekuatan darah alam Heavenspan segera mulai berasal dari lengan, dan ketika Pangeran Vile mendeteksi itu, dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan mulai tertawa. Bagaimana pendapatmu tentang lengan baruku, Duta Besar Bai? Katanya, menatap Bai Xiaochun dengan mata menyipit. Apakah kamu merasakan aura peningkatan roh itu?
Bai Xiaochun masih diturunkan di sebuah busur. Namun, matanya sangat merah sehingga mereka tampak seperti mulai berdarah, dan dorongan untuk mengambil tindakan mulai muncul di hatinya. Tidak mungkin dia bisa menanggapi Pangeran File pada saat ini. Niat membunuh di dalam hatinya begitu kuat sehingga menjulang ke langit, dan jika dia melepaskannya, itu akan menyebabkan kehancuran yang bersifat bencana alam. Dia menatap dengan mata terbakar ke arah Pangeran File, lalu mengalihkan pandangannya ke Kaisar File. Yang mulia Kaisar jahat. Aku mungkin berasal dari alam Heavenspan, tetapi aku juga duta besar dinasti Saint Emperor. Selain itu, aku salah satu dari hanya 12 surga di seluruh Eternal Immortal Domains. Dalam apa yang disebut jamuanmu ini, seorang pangeran setengah dewa dari dinasti kamu telah menimbun penghinaan terhadapku, yang benar-benar tidak pantas. Jika ini terjadi lagi, maka aku tidak berpikir kamu dapat menyalahkan aku, karena membunuh seseorang. Dengan itu, ia berbalik dan pergi. Pangeran File merasa seperti dia menjadi gila. Pandangan mata Bai Xiaochun beberapa saat yang lalu jauh lebih intens dari sebelumnya, dan telah membakar hati sang pangeran seperti besi branding merah panas. Sebelum dia bisa mengatakan lebih jauh, Bai Xiaochun sudah pergi. Pada saat itu, Pangeran Keji mulai tumbuh agak tenang, meskipun kemarahan masih menyala di dalam dirinya. Saat dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Kaisar File memandangnya, jejak ejekan di matanya yang tidak bisa dideteksi orang lain. Beberapa ejekan itu untuk Bai Xiaochun, tetapi sebagian besar untuk Pangeran Keji. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia bangkit dan pergi, diikuti oleh Virupaksa dan yang lainnya. Mereka semua tahu bahwa, pada kesempatan ini, entah bagaimana Bai Xiaochun berhasil mencegah bencana besar. Akhirnya, sang pangeran keji ditinggalkan sendirian, wajahnya berubah menjadi marah, dan matanya berkedip-kedip karena kegilaan. Kamu milikku, Bai Xiaochun. Aku akan memiliki tubuhmu. Mengibaskan lengan bajunya dengan marah, dia berbalik dan berjalan pergi. Bab 1177, lengan terputus di Void. Bai Xiaochun bahkan tidak ingat kembali ke kedutaan. Dia hampir tanpa jiwa, hampir seperti orang mati yang berjalan. Yang bisa ia pikirkan hanyalah seberapa besar ia benci menjadi lemah, dan betapa ia benci menjadi tidak berguna. Dia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Salah satu bagian mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah situasi. Tetapi bagian lain berteriak marah, mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Kaisar Agung dari rasa sakit dan penderitaannya. Penderitaan mental dan siksaan menyebabkan air mata mengalir di mata Bai Xiaochun, sampai dia merasa seperti dia mungkin akan runtuh setiap saat. Dia tidak merasa mampu menangani tanggung jawab yang telah disodorkan ke pundaknya. Lagi pula, ia biasanya hidup di dekat kursi celananya, secara pragmatis menangani situasi yang muncul. Tapi entah bagaimana, dia telah menjadi harapan semua orang dari alam Heavenspan. Dia tidak berani berpikir tentang apa yang akan terjadi jika, alih-alih Ark Emperor, itu adalah Li Qinghuo, Song Junwan, Nyonya Merah Debu atau Zhang berlemak besar. Lalu apa yang akan terjadi? Basis kultivasi aku. Ini semua tentang basis kultivasi aku. Andai saja aku seorang Archaean. Mata merah padam, dia mengepalkan tangannya, tekadnya untuk menjadi lebih kuat dengan cepat berubah menjadi kegilaan penuh. Dia mengeluarkan Great Sword of the North dan mempelajarinya, mengingat kembali seperti apa wilayah sungai Heavenspan Utara. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan wajan penyunya, dan menggunakan persediaan api multi-warna barunya, mulai meningkatkannya. Saat semakin banyak desain roh muncul, aura pedang mulai berubah. Akhirnya, itu memancarkan suasana ketajaman, dan kekuatan yang sangat mengejutkan. Pedang ini, tidak cukup untuk melawan Archaean. Dia menyingkirkan Great Sword of the North,
dan kemudian menghilang dari kamar pribadinya. Ketika dia muncul kembali, dia kembali pada kipas yang rusak. Pada saat ini, niat membunuh dan kegilaannya telah mencapai titik yang dia butuhkan untuk melampiaskan, jangan sampai dia jatuh mental. Dan cara terbaik untuk melampiaskan adalah dengan menantang level kipas. Dia bahkan tidak repot-repot menghitung apakah otomat roh tertidur atau tidak. Tanpa ragu-ragu, dia terbang langsung ke tingkat berikutnya. Suara gemuruh bergema di dalam dunia di sekitarnya saat dia memanggil Great Sword of the North dan melepaskannya dalam serangan yang kuat. Didukung oleh kekuatan tubuh kedagingan serta basis kultivasinya, ia menggunakannya untuk melampiaskan kegilaan dan amarahnya dengan menghancurkan seluruh level. Tingkat 85, 86, 87. Levelnya semakin sulit, tetapi dia benar-benar gila. Tidak masalah apa yang muncul di dalam level, ia tidak melihat apapun kecuali warna darah saat ia melepaskan pembantaian yang mengejutkan. Membunuh, membunuh, membunuh. Niat pembunuhannya tampaknya tenggelam ke kedalaman basis kultivasinya, bergabung dengannya, mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang bisa dia bayangkan. Di masa lalu, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi karena pembantaian yang dia keluarkan, dia marah, mendorong pertarungannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tingkat 88. Tingkat 89. Pada saat ia mencapai tingkat 90, luka-lukanya jauh lebih buruk daripada yang pernah terjadi di masa lalu ketika menantang kipas yang rusak. Unding kodeksnya beroperasi dengan cara yang mengejutkan, dan serangannya adalah tipe yang sebelumnya hanya terlihat di Heavenspan Realm, tipe di mana ia mengalami kerusakan akibat pukulan fatal. Itu adalah gaya bertarung unik yang Bai Xiaochun mulai kembangkan mulai di pegunungan Luoshan. Sekarang, meskipun tidak bisa dikatakan telah mencapai tingkat kesempurnaan, itu sudah pasti mendekati titik itu. Darahnya mendidih saat dia ventilasi, dan kegilaan di matanya mengamuk. Dan semuanya mencapai puncaknya di tingkat 90. Tingkat ke-90 adalah dunia yang panas dan api, langitnya dipenuhi dengan awan kelam dan cahaya api. Seluruh dunia bergemuruh ketika lava dan nyala api menyembur dari puncak gunung berapi yang tampaknya tak berujung yang membentang ke segala arah. Di dalam dunia yang ganas itu berkeliaran 3 batu bata besar, masing-masing berukuran 30.000 meter dari ujung ke ujung. Ketika mereka bergerak, mereka menabrak gunung berapi sesekali, mengirim lava dan api berkobar ke segala arah. Yang terburuk dari semua itu adalah, meskipun lava dan api tidak melukai batu-batu, itu akan melelehkan batu apapun yang disentuhnya. Pada akhirnya, dunia itu seperti lautan api yang meleleh, yang melintasinya dengan gelombang yang mengerikan. Salah satu Stone Beetles memperhatikan Bai Xiaochun begitu dia muncul di dunia. Menderu, itu berubah menjadi kabur dari bayangan setelah ditembak ke arahnya dengan rakus. Pada kesempatan lain, Bai Xiaochun akan menghindar. Tapi kali ini, dia hanya melambaikan tangannya dan menggunakan Living Mountain Incantation. Udara di sekitarnya berdesir dan terdistorsi ketika batu-batu besar dan batu-batu besar melayang ke arahnya, dengan cepat mengubahnya menjadi golem batu. Alih-alih mundur untuk menahan tumbukan, ia malah maju ke depan, raungan memekakkan telinga yang keluar dari mulutnya benar-benar melampaui tanduk batu. Kemudian, seluruh dunia berguncang dan bergetar ketika 2 tukang batu lainnya mulai menuju Bai Xiaochun juga. Beberapa hari kemudian, ia muncul dari tingkat ke-90, direndam dalam darah, lengan kanannya hilang, dan tengkoraknya terlihat di sisi kiri wajahnya. Namun, alih-alih kegilaan yang membakar di matanya sebelumnya, mereka sekarang tenang, meskipun dalam kedalaman yang tenang itu timbul kekerasan dan kemarahan. Setelah melewati tingkat ke-90, dia kembali ke alun-alun kipas. Pada saat itu, dia batuk seteguk darah, dan kemudian jatuh ke depan ke wajahnya. Beberapa saat berlalu, dan kemudian dia berjuang keras untuk melakukan latihan pernapasan. Saat basis kultivasinya berputar,
dan kekuatan regeneratif dari tubuh kedagingannya hilang, 3 hari berlalu. Akhirnya, lengannya tumbuh kembali, dan wajahnya sembuh. Pada saat itu, dia membuka matanya. Namun, sesi kultivasinya belum berakhir. Darah para tukang batu yang telah diperjuangkannya ternyata sangat korosif. Karena itu, perlu waktu lebih lama untuk kekuatan regenerasinya untuk membuatnya benar-benar kembali normal. Pada sekitar waktu itu, getaran besar tiba-tiba mengguncang seluruh kipas yang rusak. Pada saat yang sama, aura yang mengejutkan Bai Xiaochun sampai ke inti menyapu kipas yang rusak dari kekosongan di luar. Terkejut, dia bangkit dan berjalan ke tepi kipas, tempat dia mengintip ke dalam kegelapan. Akhirnya, matanya membelalak, dan jantungnya bergetar karena kaget. Apakah itu? Dia megap-megap ketika dia melihat, jauh di kegelapan kekosongan, cahaya-cahaya yang lembut. Ketika sudah dekat, dia bisa melihat bahwa itu besar, sepenuhnya 30.000 meter dari satu ujung ke ujung lainnya. Di sana, mengambang melalui kekosongan, bersinar dengan cahaya, adalah lengan besar. Itu tidak terlihat seperti lengan seorang pembudidaya, melainkan, seperti serigala, lengkap dengan cakar. Saat lengan mendekat, seluruh kipas yang rusak bergetar. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia mengenali aura lengan. Surga, itu aura yang berdaulat. Bahkan ketika dia menyadari ini, sebuah pekikan terdengar dari belakangnya, sumbernya tidak lain adalah robot roh. Yang berdaulat, biarkan aku melihat lebih dekat. Aku melihat, lengan itu kemungkinan milik Gao Tianshen dari Realm Wolf Devil. Ya, itu pasti dia. Dia adalah salah satu penguasa terlemah pada masa itu, dan tidak mungkin aku akan mengira auranya untuk orang lain. Lengan kiri Gao Tianshen, Bai Xiaochun, beri aku kendali atas kipas angin. Dengan kekuatan dari lengan itu, aku bisa meningkatkan kecepatan kipas, dan menyatukannya kembali dengan setengah lainnya bahkan lebih cepat. Dan aku berjanji untuk hanya mengganggu saudari level yang tersisa. Otomat roh begitu bersemangat sehingga dia mengatakan sedikit informasi yang seharusnya tetap menjadi rahasia bagi Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun lengan yang berdaulat ini memikat, dia sama sekali tidak percaya pada robot roh. Bahkan ketika kipas yang rusak melaju ke arah lengan, tiba-tiba bergerak. Tanpa diduga, banyak jiwa pendendam mulai mengalir keluar darinya dan menuju ke kipas yang rusak, menjerit tanpa suara, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kegilaan. Jiwa, kata Bai Xiaochun, matanya melebar. Bab 1178, Api 22 Warna. Ini bukan pertama kalinya Bai Xiaochun melihat jiwa dendam keluar dalam kehampaan. Lagi pula, dia sudah mendapatkan jiwa purba dari istana terapung besar yang telah dia lihat. Tetapi ketika dia melihat sekelompok jiwa pendendam mengalir keluar dari lengan penguasa, dia tidak bisa menahan diri untuk mulai bersemangat. Sejak dia tiba di domain abadi-abadi, dia tidak memiliki jiwa pendendam. Hanya level uji coba yang diisi dengan jiwa-jiwa yang telah dia lewati sebelumnya yang telah menambah stoknya sampai taraf tertentu, tetapi bahkan itu belum cukup. Sayangnya, dia tidak bisa kembali ke tingkat itu untuk mendapatkan lebih banyak jiwa, dan bahkan jika dia melakukannya, hanya ada begitu banyak di dalam. Bahkan jika dia mendapatkan semuanya, dia masih akan kekurangan. Jadi, benar-benar ada jiwa pendendam di sini di kehampaan. Menatap dengan penuh perhatian pada mereka, dia tanpa ragu menyatakan, baiklah, otomat kecil, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Dia melepaskan kekuasaannya atas kipas itu, satu-satunya alasan adalah dia tahu bahwa bahkan jika robot semangat menjadi serakah, dia bisa mengambilnya kembali jika perlu. Setelah semua, tingkat otoritasnya atas kipas sekarang melampaui roh otomat. Tentu saja, karena dia belum melewati level ke-100, dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kemampuan ilahi kipas, atau mengendalikannya sepenuhnya.
Otomat roh senang mengetahui bahwa Bai Xiaochun melepaskan otoritasnya. Dengan cepat melepaskan indera ilahi, ia memanggil kekuatan yang dimilikinya untuk menyebabkan kipas menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya ke arah jiwa-jiwa yang mendekat. Tenanglah. Katanya, suaranya bergema seperti guntur surgawi, dan mengirimkan riak ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, gambar di wajah kipas mulai bergerak seolah-olah itu hidup. Gambar itu menggambarkan sebuah gunung, di atasnya adalah sebuah menara, dan di bawahnya ada sebuah sungai. Di sungai ada sebuah perahu, di dalamnya terlihat dua orang lelaki bermain Go. Juga di air sungai adalah sebuah istana. Saat gambar pada kipas berdesir, salah satu pria di atas kapal melambaikan tangan kanannya, yang menyebabkan gaya gravitasi besar muncul di kekosongan. Suara gemuruh bergema ketika jiwa-jiwa pendendam menjerit, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke gambar sungai di atas kipas. Adapun lengan yang terputus, itu menggigil terlihat. Jika lengan itu melekat pada sultan yang dulunya miliknya, maka roh-roh kipas yang rusak tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Tapi sekarang setelah tidak lagi terpasang, masalahnya menjadi lebih sederhana. Perlahan-lahan, lengannya melambat, lalu menyentuh kipas, lalu diseret ke dalam gambar. Namun, selama proses, kipas bergetar, seolah-olah beberapa tekanan besar mulai membebani itu. Lagi pula, lengan itu bukanlah daging dan darah dari klon yang berdaulat, melainkan, anggota tubuh yang sebenarnya dari penguasa sejati. Otomat roh itu melemah, matanya memerah saat dia berusaha sekuat tenaga untuk memastikan prosesnya berjalan lancar. Bai Xiaochun berdiri di samping, keduanya terkejut dan gugup tentang apa yang terjadi. Setelah bola, kembali ketika ia memperoleh jiwa kuno, kipas angin belum berada di bawah kendali otomat roh, namun masih menampilkan tampilan yang sangat mengesankan. Tapi sekarang, dengan robot roh mengendalikan kipas, gambar di wajahnya memancarkan aura yang mengejutkan. Itu terutama berlaku untuk pria di atas kapal. Lagi pula, dia menarik lengan sultan dengan cara yang benar-benar menakjubkan. Item ajaib ini, benar-benar luar biasa. Setelah lengan itu ditarik ke dalam kipas, Bai Xiaochun memandang dengan gembira ketika gambar di wajah kipas mendapatkan elemen baru, lengan besar. Jika aku benar-benar bisa mengendalikan kipas ini suatu hari, lalu siapa yang peduli jika aku harus menghadapi Kaisar File? Aku bisa menghancurkannya dengan lambaian jari. Jantung berdebar kencang, dia membayangkan bagaimana rasanya mengalahkan seorang Archaean dengan cara seperti itu. Setelah lengan Sovereign sepenuhnya diserap, kipas yang rusak mulai memancarkan cahaya yang lebih bersinar dari sebelumnya. Dan kemudian, seperti yang dikatakan otomat roh, kipas angin menggunakan gelombang kekuatan untuk mulai bergerak lebih cepat. Otomat roh tampaknya sangat terkuras. Terengah-engah, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah kipas untuk kembali tidur. Pada saat yang sama, otoritas yang dipinjamnya dari Bai Xiaochun dilepaskan. Namun, Bai Xiaochun tidak mau membiarkannya pergi begitu cepat. Sebelum dia bisa menghilang, dia berteriak, "Hei, aku tidak memberimu wewenang hanya untuk bersikap baik. Aku tidak menginginkan lengan itu, tetapi berikan aku jiwa-jiwa." Petik 2. Otomat roh menghela nafas dan bergumam tanpa suara untuk dirinya sendiri sejenak. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu benar-benar memenuhi permintaan Bai Xiaochun. Mengirimkan rasa ilahi ke dalam kipas, itu menyebabkan sejumlah besar jiwa pendendam terbang keluar dari lengan menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun dengan penuh semangat mengumpulkan jiwa-jiwa, yang terlemah di antaranya pada tingkat Nas Chen Sol. Banyak dari mereka adalah para dewa, dan bahkan ada sejumlah besar dewa-dewa. Yang paling mengejutkan, ada 3 jiwa Archaean. Bai Xiaochun hampir mulai menari dengan gembira.
Saat dia menyingkirkan semua jiwa, robot roh memasuki kipas angin dan pergi tidur. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun duduk bersila, dan menunggu sampai dia yakin robot roh sudah tertidur. Kemudian, ketika kipas yang rusak terus berlayar sepanjang kekosongan, dia mulai menyulut api. Dengan masuknya jiwa-jiwa ini, dia sekarang bisa membayangkan melampaui tingkat 15 warna tanpa khawatir akan membuang-buang terlalu banyak. Aku akan menyulap, nyala api 22 warna. Katanya, matanya merah. Dia telah memimpikannya saat ini kembali di alam Heavenspan, tetapi tidak pernah bisa berhasil. Kemudian, setelah tiba di Eternal Immortal Domains, dia merasa percaya diri, tetapi tidak memiliki bahan. Melemparkan lengannya lebar-lebar, dia memanggil banyak jiwa, dan mulai menyulap. Sementara itu, di domain abadi-abadi, dekat kota Ville Emperor, adalah koalisi para pembudidaya yang diam-diam dibantu oleh Big Fatty Sang. Di antara mereka adalah Li Qinghou dan Patriarch Spirit Stream. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, ada dua tambahan baru. Yang pertama adalah Song Junwan, dan yang lainnya, adalah Nyonya Merah Debu. Mereka datang setelah mendengar bahwa Bai Xiaochun telah diangkat menjadi duta besar di kota Kaisar Ville, dan tak seorang pun ingin anak-anak mereka dilahirkan tanpa ayah. Setidaknya ada di sana untuk melihat mereka. Song Junwan telah dilindungi oleh Bruiser selama ini, sedangkan Nyonya Merah Debu tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Keduanya, memiliki perut yang tampak menonjol. Ketika Li Qinghou, Patriarch Spirit Stream, dan yang lainnya melihat itu, mata mereka membelalak. Song Junwan menatap dengan tenang. Sedangkan untuk Nyonya Merah Debu, dia hanya menyebutkan nama ayah anaknya, menyebabkan banyak rahang jatuh. Kemudian, tatapan membunuh muncul di mata Song Junwan. Mendengus dingin, dia mengumumkan nama ayah anaknya sendiri. Pada saat itu, Patriarch Spirit Stream berdeham dan bergegas pergi. Adapun Li Qinghou, dia tersenyum kecut, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk menghibur yang satu dan menenangkan yang lain. Akhirnya, dia menenangkan mereka. Pada saat itu, dia kembali ke kediamannya dan dengan marah menggerutu pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya bocah cilik itu mengetuk dua pada saat yang sama. Tentu saja, meskipun tampak marah, dia tidak bisa menutupi senyum bahagia yang menyebar di wajahnya. Mungkin itu karena reuni bahagia yang baru saja terjadi, tetapi kembali pada kipas yang rusak, Bai Xiaochun tiba-tiba mendongak, matanya merah, ekspresinya kelelahan. Namun jelas penuh dengan kegembiraan. Itu berhasil. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangannya. Menyaapkan cahaya nyala api 22 warna yang belum pernah terjadi sebelumnya menyinari seluruh kipas. Karena itu, kipas yang rusak menjadi obor yang menyala dalam kegelapan kehampaan tak berujung. Bab 1179, Reuni Sebelum Badai. Meskipun melihat api 22 warna sangat menarik bagi Bai Xiaochun, itu juga menyebabkan suasana hatinya tenggelam saat dia memikirkan kembali saat terakhir dia melihat api seperti itu. Kembali ke alam Heavenspan, ketika Bai Hao menyelamatkan hidupnya. Dengan menyulut dirinya sendiri, ia telah menciptakan api yang melampaui batas dunia di sekitarnya. Meskipun Bai Xiaochun tahu bahwa ia memiliki keterampilan bawaan ketika datang untuk menyulap api, ia tidak mendekati magangnya sendiri. Tanpa Bai Hao, Bai Xiaochun mungkin bisa mencapai levelnya saat ini sendiri, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama, dan datang dengan biaya yang jauh lebih besar. Karena kejeniusan Bai Hao, kemajuan Bai Xiaochun dalam seni sulap api menjadi sangat halus. Selain itu, keterampilan Bai Hao telah menjadi kunci untuk merebut Bai Xiaochun dari rahang kematian. Ketika sampai pada muridnya, Bai Xiaochun merasa sangat bersalah, juga rasa sakit yang mendalam. Kapanpun dia memikirkannya,
dia tidak bisa tidak memikirkan kembali segala sesuatu yang terjadi di Willlands, dan bagaimana mereka saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Lebih senang, gumamnya dengan suara yang hanya bisa didengarnya, itu tidak akan lama lagi. Guru pasti akan membangkitkan kamu melalui nyala api. Dia menatap tanda di punggung tangannya, dan setelah beberapa saat berlalu, meninggalkan kipas yang rusak, sepenuhnya terbungkus dalam ingatannya. Dia bukan Bai Xiaochun yang riang dan bahagia yang dia alami di masa lalu. Dia membawa beban besar di pundaknya sekarang. Dan kemudian ada beberapa peristiwa yang terjadi di Istana Kekaisaran. Pangeran Vile telah dengan kejam mempermalukan orang-orang dari alam Heavenspan, dan Kaisar Agung sendiri, tepat di depan Bai Xiaochun. Dan Bai Xiaochun tidak bisa berpura-pura acuh tak acuh terhadap Ark Emperor yang kalah namun menang saat dia menamakannya penggantinya. Kekuatan, dan basis kultivasi. Setelah kembali ke kamar pribadinya di kedutaan besar di Vile Emperor City, ia segera duduk bersila, mengatur rampasannya dari perjalanan ini ke kipas angin, dan mulai mengerjakan kultivasinya. Meskipun robot roh telah mengklaim bahwa ia hanya akan ikut campur dalam salah satu level berikut, Bai Xiaochun tidak sepenuhnya percaya padanya. Selain itu, bahkan tanpa gangguan, level hanya akan terus semakin sulit. Dia sudah di usia 90, yang berarti bahwa dia hanya memiliki 10 lagi untuk pergi sebelum mencapai kesuksesan sejati. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengambil hadiah yang telah dia dapatkan di akhir level, berbagai pil obat dan barang-barang lainnya. Dan menggunakannya untuk memajukan basis budidayanya. Itulah satu-satunya cara dia bisa menang pada akhirnya. Jika dia berhasil, hadiah pamungkas akan luar biasa di luar imajinasi. Dan itu menjadi faktor pendorong yang hebat. Setengah bulan berlalu, yang dia habiskan sepenuhnya berfokus pada kultivasinya. Berkat hadiah yang dia dapatkan dari kipas yang rusak, basis kultivasinya terus maju, mendorongnya semakin dekat ke puncak realem surgawi pertengahan. Akhirnya, dua orang tiba di kedutaan, keduanya wanita. Salah satunya tinggi, ramping, dan sangat cantik, dengan basis budidaya surgawi. Bai Xiaochun segera mendeteksi keberadaannya. Gongsun Waner. Bai Xiaochun membuka matanya dan mengirim akal ilahi untuk memeriksa situasi. Segera, dia melihat seorang wanita muda yang berdiri di sebelah Gongsun Waner, dan sebuah getaran melewatinya. Xiao Mei, semburnya. Menghilang, dia muncul kembali tepat di depan Gongsun Waner dan Hou Xiaomei, yang basis budidayanya sekarang berada di alam dewa. Hou Xiaomei sudah lama menjadi murid Gongsun Waner, dan telah mengasingkan diri sejak Bai Xiaochun tiba di domain abadi-abadi. Mereka tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun, dan Hou Xiaomei tampak agak berbeda. Mungkin itu karena teknik yang dia kembangkan, tapi dia sekarang bahkan lebih menarik dari sebelumnya. Ada juga aura dingin baginya yang menyerupai Gongsun Wans. Meskipun begitu dia menatap Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan senyum kegembiraan dan kebahagiaan. Ada kehangatan dalam tatapannya yang selalu ada di sana, dan sekarang bahkan lebih intens daripada yang pernah terjadi di alam Heavenspan. Ketika kehangatan itu dikombinasikan dengan kedinginan yang dia miliki sekarang, itu membuatnya semakin menarik. Big Bro Xiaochun. Matanya tampak merah seolah-olah dengan air mata saat dia menatapnya. Dia sangat berbeda dari sebelumnya, lebih tua dan lebih dewasa. Meskipun orang lain mungkin tidak bisa mengatakan, kepadanya, dia tampak seperti orang lain sama sekali daripada Bai Xiaochun yang dia ingat dari Oven kembali di Spirit Stream Sect. Dia tahu alasan semua itu. Tuannya telah menjelaskan segalanya setelah dia keluar dari pengasingan. Sulit bagi Hou Xiaomei untuk menerimanya, meskipun dia tampak kuat di luar, dia sebenarnya sangat sensitif. Tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan. Setelah mendengar bahwa Bai Xiaochun berada di kota Kaisar Vile, hatinya mulai berdebar dengan emosi aneh.
Dan sebelum dia bahkan bisa menanyakannya, Gong Sun Wan membawanya ke sini. Begitu dia melihat dia di depannya, seluruh dunia menghilang, dan waktu melambat. Saat dia melangkah maju dan perlahan-lahan memeluknya, dia melihat ke bawah dan memeluknya. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah, selama bertahun-tahun mereka berpisah, mereka hanya menunggu untuk bersatu kembali, dan saling berpegangan di lengan mereka. Perasaan campur aduk berkelip di mata Gong Sun Wan saat dia melihatnya. Kemudian dia mundur untuk memberi mereka sedikit privasi. Bai Xiaochun memperhatikan itu, dan matanya berkedip untuk bertemu miliknya. Mereka bersinar dengan rasa terima kasih atas bagaimana dia merawat Hou Xiaomei, dan penghargaan karena membawanya ke sini sekarang. Yang benar adalah bahwa Gong Sun Wan takut Bai Xiaochun akan melakukan sesuatu yang drastis setelah kejadian di Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, dia membawa Hou Xiaomei ke sini dengan harapan bisa memberinya sedikit penghiburan. Bai Xiaochun tahu bahwa Hou Xiaomei akan jauh lebih aman dengan Gong Sun Wan daripada dia dengan dia. Tetapi untuk saat ini, dia menundukkan kepalanya dan mulai berbisik dengan lembut ke telinganya, menceritakan kepadanya segala yang terjadi sejak perpisahan mereka. Segera, malam telah tiba, dan waktunya telah tiba bagi Hou Xiaomei untuk pergi bersama Gong Sun Waner. Melihat ke mata Hou Xiaomei, Bai Xiaochun diam-diam berkata, "Tunggu aku, Xiaomei. Aku akan segera membawa kamu pergi, segera." Petik 2. Hou Xiaomei bukanlah gadis yang cerewet di masa lalu. Apakah itu pengalaman pribadinya di Pulau Heavenspan, atau hal-hal yang Gong Sun Waner katakan kemudian? Dia sangat menyadari bahwa Bai Xiaochun tidak mampu memiliki orang-orang di dekatnya yang dapat digunakan untuk melawannya, atau yang mungkin menahannya. Meskipun dia tidak ingin meninggalkannya, dia tahu dia harus melakukannya. Air mata mengalir di matanya, dia mencium bibirnya, lalu berbalik untuk pergi. Saat dia pergi, Bai Xiaochun menikmati kehangatan bibirnya, dan aroma harumnya. Beberapa saat berlalu, dan matanya mulai bersinar dengan tekad. Kekuatan, dan basis kultivasi. Setelah kembali ke kamar pribadinya, ia menghilang dan muncul kembali pada kipas yang rusak, di mana ia mulai menantang level lagi. Mereka semua sangat sulit, ke titik di mana dia gagal berkali-kali sebelum melewati mereka. Tidak perlu untuk roh otomaton untuk campur tangan. Selain itu, ia telah campur tangan terlalu banyak di masa lalu, dan saat ini bahkan tidak dekat dengan pencocokan Bai Xiaochun dalam hal otoritas. Otomaton itu mengatakan dia hanya akan ikut campur sekali, dan kebenarannya adalah, karena otoritasnya yang memudar. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya lebih dari sekali dalam 10 tingkat terakhir. Hari berlalu begitu saja, Bai Xiaochun benar-benar asyik menantang level. Setiap kali dia dipaksa untuk beristirahat sebentar, dia akan mengambil keuntungan dari waktu itu untuk meneliti 23 warna api. Dengan cara ini, setengah tahun berlalu. Selama waktu itu, Pangeran File menyimpan profil yang sangat rendah, dan tidak menimbulkan masalah bagi Bai Xiaochun. Karena insiden di Istana Kekaisaran, sebagian besar langit lainnya lebih berhati-hati dari Bai Xiaochun, dan memutuskan untuk tidak pernah menyinggung dia jika memungkinkan. Bagaimanapun, Pangeran File sudah secara terbuka menunjukkan permusuhannya. Karena itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dan menyaksikan bunga api beterbangan ketika pertikaian tak terelakkan terjadi. Yang paling relevan dalam seluruh situasi adalah bahwa kaisar-kaisar jahat rupanya telah mencapai momen kritis dalam mengembangkan sihir Daois tertentu. Dan telah pergi ke meditasi terpencil yang berlarut-larut. Ada sesuatu yang berbeda dengan sesi pengasingan ini. Kaisar File telah meninggalkan perintah secara eksplisit yang menyatakan bahwa kecuali masalah yang berkaitan dengan kemungkinan jatuhnya seluruh dinasti Kaisar File terjadi, dia tidak boleh diganggu. Dan dengan demikian,
kota Kaisar Vile menjadi tenang. Namun, bagi mereka yang tahu, sepertinya keheningan yang datang sebelum badai proporsi besar. Bab 1180, Automaton Spirit melakukan gerakannya. Seiring waktu berlalu, Bai Xiaochun perlahan menyelinap ke dalam keadaan hiruk-pikuk. Seolah-olah satu-satunya hal yang ada dalam hidupnya adalah keinginannya untuk melewati level dalam kipas yang rusak, dan untuk menyulap api 23 warna. Dia jarang kembali ke kota Kaisar Vile. Karena betapa fokusnya dia pada kultivasi, dan hadiah yang dia dapatkan di akhir level, basis kultivasinya maju dengan cara yang mengejutkan. Dalam hal level, kemajuannya tidak cepat. Tetapi mengingat betapa kerasnya dia bekerja, dan kekuatan regenerasinya, dia akhirnya mencapai tingkat 96, 97, dan 98. Beberapa hari setelah itu, dia akhirnya melewati level 98 dan mencapai tingkat 99. Otomat roh tidak pernah menunjukkan wajahnya. Namun, semakin banyak kemajuan yang dibuat Bai Xiaochun, semakin waspada dia. Dia tahu bahwa robot itu kemungkinan besar akan bergerak di salah satu dari dua level terakhir. Dugaan Bai Xiaochun adalah bahwa itu akan datang di tingkat ke-100. Namun, ternyata, ketika dia mencapai tingkat 99 itulah otomat roh bangun untuk pertama kalinya setelah memanfaatkan kekuatan kipas yang rusak untuk mendapatkan lengan kedaulatan itu. Tingkat 99. Dia berkata begitu dia membuka matanya. Yang benar adalah bahwa dia telah meninggalkan penanda di tingkat 99 yang akan membangunkannya jika Bai Xiaochun mencapainya. Dalam keadaan normal, dia baru saja beristirahat sampai dia benar-benar pulih dari cobaan yang sangat menguras tenaga. Namun, dia sangat membenci Bai Xiaochun sehingga dia mengatur cara untuk dibangunkan jika perlu. Baiklah, Bai Xiaochun. Lord Automaton akan melakukan satu upaya terakhir untuk menghentikan kamu. Jika kamu berhasil, maka kurasa aku harus pasrah dengan nasib yang telah ditentukan oleh surga. Otomat roh mengambil napas dalam dan gemetar. Dia sama sekali tidak percaya diri dalam hal ini, upaya terakhirnya untuk ikut campur. Pada banyak kesempatan di masa lalu ketika dia benar-benar yakin dia akan keluar di atas, Bai Xiaochun telah pergi untuk menunjukkan kepadanya apa yang dimaksud dengan yang tidak terduga. Tidak tahu malu, dan curang. Pada titik ini, robot semangat sebenarnya mulai percaya bahwa semuanya telah ditakdirkan. Sambil mendesah, dia lenyap dari posisinya saat ini untuk muncul kembali di level 99. Beberapa waktu sebelumnya, tingkat 99 berbeda dari tingkat lainnya. Itu terdiri dari istana besar yang melayang di udara, dengan proporsi epik. Aula utama istana itu hampir setengah besar dari seluruh dinasti Saint Emperor. Dan di ujung lorong ada patung raksasa. Itu menggambarkan seorang pria parubaya mengenakan jubah Daois, memandang ke kejauhan. Aura patung jauh melebihi yang dari alam Archaean, dan tampaknya hidup berdampingan dengan kehampaan itu sendiri. Bai Xiaochun sedikit terkesiap melihat itu. Dia merasa terguncang, dengan tekanan besar membebani dirinya yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Bahkan basis budidayanya terasa agak tidak stabil. Ada sebuah ceruk di dahi patung yang di dalamnya terdapat sebuah singgasana. Seorang kultivator terlihat duduk di atas tahta, meskipun pada jarak ini, sulit untuk melihat wajahnya bahkan dengan indera ilahi, yang terbatas dalam level. Tidak peduli seberapa keras Bai Xiaochun tegang dengan indera ilahi atau mata fisiknya, ia tidak bisa mengetahui secara detail. Meskipun ia cukup yakin bahwa orang yang berada di atas tahta adalah penguasa. Kemungkinan besar, itu adalah orang yang telah menciptakan kipas yang rusak untuk memulai. Kedaulatan yang sama yang mencapai pencerahan tentang Dao Essence of Life and Death. Tampaknya hanya orang seperti itu yang akan dapat menduduki tahta seperti itu, yang memandang ke seluruh istana di sekitarnya.
Bahkan ketika Bai Xiaochun berusaha untuk melihat detail sosok yang mengesankan di dahi patung itu, suara dingin menggema keluar ke halaman istana di mana dia berdiri. Kamu mungkin juga berhenti mencari. Saat kata-kata bergema, Bai Xiaochun tiba-tiba berputar di tempat untuk menemukan seorang pria paruh baya berdiri sekitar 300 meter di belakangnya. Dia mengenakan pakaian sederhana, dan tampak biasa di alam. Namun, dia tampak menyatu dengan dunia, dan meskipun tangannya digenggam di belakang, dia tampak seperti lubang hitam yang bisa menyerap semua aura yang ada di sekitarnya. Itu adalah patung penguasa yang ditinggikan, lanjut pria itu, dan di dahinya adalah proyeksi dari penguasa sendiri. Dia melihatmu. Kamu adalah orang pertama yang mencapai level ini sejak tahun diciptakan. Mungkin kamu tidak memiliki darah dunia abadi di dalam diri kamu, tetapi karena kamu dilahirkan di dunia abadi, maka kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Tapi untuk melakukannya, kamu harus melewati 2 level terakhir. Aku bukan ahli yang kuat, hanya seorang arcayan. Dan aku hanya di sini dalam bentuk klon, bukan secara langsung, yang berarti ini adalah tempat peristirahatan terakhir aku. Setiap penantang yang dapat bertahan dari salah satu serangan kepalan tanganku tanpa mati, dapat melewati level ini. Pria itu tidak repot-repot bertanya apakah Bai Xiaochun setuju atau tidak. Dia melangkah maju, mengepalkan tangannya, dan menyerang Bai Xiaochun, yang masih sekitar 300 meter jauhnya. Sebagai tanggapan, seluruh tingkat 99 diisi dengan tekanan yang jauh melebihi langit. Itu adalah aura kuno, dengan fluktuasi yang bisa menghancurkan segala bentuk kehidupan, yang bisa merobek udara, yang bisa menghancurkan apapun. Dan itu menuju langsung ke Bai Xiaochun. Arcayan, semburnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa persyaratan untuk tingkat ini adalah untuk mempertahankan pukulan langsung dari seorang arkais dan bertahan hidup. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Tekanan dari pria ini mengisi Bai Xiaochun dengan sensasi krisis sehingga dia langsung takut keluar dari pikirannya. Kekuatan tubuh kedagingannya menyala kembali ketika dia melemparkan tangannya ke depannya. Melemparkan semua kekuatan basis kultivasi yang dia bisa kelola untuk mendorong pertahanannya setinggi mungkin. Bebatuan dan batu-batu besar muncul di sekitarnya saat Living Mountain Incantation-nya terbentuk, mengubahnya menjadi golem batu yang sangat besar. Kemudian dia menggunakan Cloud Lightning Forefather Transformation, menyebabkan suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Sayangnya, hanya itu yang bisa dia lakukan sebelum serangan tinju peledak itu menimpanya. Itu adalah jenis pukulan yang bisa menghancurkan apapun di jalannya semudah batu menghancurkan gelas minum. Ketika masih 30 meter darinya, tubuhnya mulai bergetar, dan Living Mountain Incantation hancur, mengirim pecahan batu terbang ke segala arah. Bentuk Cloud Lightning Forefather-nya juga tidak mampu menahan kekuatan, dan hancur ketika tinju masih 24 meter jauhnya. Selama proses itu, darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia sekali lagi membuang tangannya, beralih ke Life Forever Lamp-nya. Tak terhitung jumlahnya Life Forever Lamp muncul, dan bahkan Bai Xiaochun berubah menjadi satu. Seolah-olah seluruh dunia telah dipenuhi dengan Life Forever Lamp. Namun, dibandingkan dengan serangan kepalan tangan, semua itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Tinju itu hanya berjarak 15 meter ketika Life Forever Lamp runtuh. Bai Xiaochun sudah dalam kondisi yang buruk. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia jatuh kembali, memanggil Great Sword of the North dan menebasnya ke arah tinju. Suara gemuruh bergema ketika pedang besar, yang sampai saat ini belum pernah dikalahkan, didorong mundur oleh kepalan tangan, mengirimkan serangan langsung ke Bai Xiaochun. Sekarang, serangan tinju hanya berjarak 3 meter darinya. Gumpalan darah besar menyembur keluar dari mulutnya, dan dia kehilangan cengkeramannya pada Great Sword of the North. Pada saat dibutuhkan pecikan untuk terbang dari sepotong batu,
momen mengejutkan dari krisis telah muncul. Great Sword of the North masih berputar menjauh darinya ketika serangan pertama menghantamnya, pusaran destruktif yang mengejutkan. Pada saat terakhir itu, seberkas cahaya hitam melesat keluar, yang tidak lain adalah kura-kura wajan. Sebuah ledakan besar terdengar, tampaknya cukup keras untuk menghancurkan seluruh dunia. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun merasakan kekuatan destruktif yang tak terlukiskan memukul wajan. Itu adalah jenis kekuatan yang dapat menghancurkan semua jenis basis budidaya, dan langsung mendorong kekuatan regenerasinya ke batas tertinggi. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia dikirim jatuh ke kejauhan seperti layang-layang dengan talinya terpotong. 5 organ yin dan 6 organ yang semuanya bergetar pada titik meledak. Bahkan dengan perlindungan yang diberikan oleh kura-kura wajan, sebagian besar tulang di tubuhnya hancur. Kemudian, dia menghantam tanah, pandangannya memudar seolah-olah dia terlatih-tatih tepat di gerbang neraka. Tanpa kekuatan regenerasinya yang spektakuler, ia akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Dan itu semua datang hanya dari satu pukulan tinju oleh pria paruh baya ini. Setelah mengalami pukulan, kura-kura itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang kembali ke tubuhnya. Jelas, dia tidak akan bisa memanggilnya lagi dalam waktu dekat. Terengah-engah, dia berjuang berdiri dan menatap pria parubaya itu, yang menatapnya saat dia perlahan menurunkan tinjunya. Sambil tersenyum menyetujui, pria itu berkata, "Kamu melewati lev." Namun, pada saat itu, matanya menjadi kosong, menyebabkan hati Bai Xiaochun mulai berdebar dengan rasa takut yang mendalam. Pria itu kemudian berbicara lagi, nadanya lebih tajam dari sebelumnya. Setiap penantang yang bisa bertahan dari salah satu pukulan tinjuku tanpa mati, bisa melewati level ini. Dengan itu, dia mulai melepaskan serangan tinju lain. Spirit Automaton, tunjukkan wajahmu segera. Bai Xiaochun berteriak pahit. Kamu mati.